Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan yang berjudul Upaya Pembaharuan Social Studies di Amerika Serikat. Dan untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudari Faridah Alawiyah. Perkenalkan, nama saya Faridah Alawiyah. Di sini saya ingin memaparkan apa itu Social Studies. Social Studies merupakan nama IPS di Amerika Serikat yang digunakan oleh Committee of Social Studies pada tahun 1913. Bertujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli ilmu sosial yang mempunyai minat sama. Menurut Ali Imronuddin, Social Studies merupakan ilmu yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Ada juga menurut The Committee on the Social of the National Education on Association and Reorganization of Secondary Education pada tahun 1916, Social Studies merupakan mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada dari Teacher Handbook for Social Studies, bahwa studi sosial merupakan mata pelajaran di sekolah untuk mempelajari manusia dalam masyarakat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Adapun menurut John Jerolimek pada tahun 1967, bahwa studi sosial merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dasar yang materi pelajarannya terdiri dari ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, bahkan psikologi sosial, dan filsafat pun termasuk. Nah, maka kita dapat menarik kesimpulannya. Social Studies merupakan studi yang berhubungan antara manusia dan keragaman polanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Rosilawati dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan perkembangan Social Studies di Amerika Serikat. Ilmu pengetahuan sosial dimasukkan ke dalam kurikulum di Amerika Serikat dikarenakan adanya perbedaan ras yang sangat beragam. Dari perbedaan ras yang sangat beragam itu mengakibatkan perang budak pada tahun 1861 sampai 1865 juga menyebabkan penduduk multiras tersebut sangat sulit untuk disatukan menjadi satu bangsa. Oleh karena itu, para pakar kemasyarakatan dan pendidikan di daerah Amerika Serikat berusaha keras agar masyarakat tersebut memiliki rasa kesatuan dan kesatuan dengan cara memasukkan social studies ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 1972. Dan juga pada tahun 1960-an, pemerintah federal menyediakan dana untuk pengembangan proyek kurikulum baru tersebut. Yang akhirnya para ahli pun bekerja sama untuk mewujudkan proyek kurikulum baru tersebut, yaitu The New Social Studies. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi dijelaskan oleh Rosa, lanjutan dari materi Rosa, yaitu tentang perkembangan Social Studies di Amerika Serikat. Jadi, dengan perkembangan dan keadaan yang mendukung, IPS di Amerika Serikat mempublikasikan karya akademis oleh National Council for the Social Studies atau NCSS yang dilaksanakan pada 20-30 November 1935 untuk yang pertama kalinya, dan disepakatinya kurikulum IPS bersandar pada ilmu-ilmu sosial. Pada tahun 1940 sampai 1950-an, IPS mendapatkan respon
dari berbagai kalangan, khususnya dari kelompok ilmu sejarah, ekonomi, geografi, dan ilmu sosial lainnya. Lalu, seorang profesor bernama Francis de Sales ingin tetap mengembangkan keilmuan masing-masing ilmu sosialnya tanpa pengupayaan korelasi dan integrasi dalam kurikulum pendidikan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada 1970-an, IPS belum stabil karena adanya daya tarik kelompok antara dua isi IPS, yaitu mengenai perlu tidaknya indoktrinisasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Andriani. Kali ini saya akan memaparkan tentang tokoh pengemuka Social Studies di Amerika Serikat. Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, Social Studies merupakan ilmu yang terintegrasi dari berbagai bidang ilmu sosial, geografi, sejarah, dan ilmu politik. Silsilah ini pertama kali dikemukakan oleh para pendidik Amerika Serikat sekitar abad ke-20-an. Juga sebagai silsilah umum untuk mata pelajaran di Amerika Serikat. Pada tahun 1912, pendidikan Amerika Serikat ditugaskan oleh Sekretaris Dalam Negeri untuk sepenuhnya merekonstruksi sistem pendidikan Amerika Serikat untuk abad ke-20, sehingga tanggapan Biro Pendidikan Amerika Serikat bersama dengan Asosiasi Pendidikan Nasional membentuk Komisi Reorganisasi Pendidikan Menengah. Perkenalkan, nama saya Rika Trisa Bania. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembaruan Social Studies di Amerika Serikat. Adanya pembaruan pendidikan di Amerika Serikat saat ini telah menyadarkan para pendidik dan juga masyarakat umum tentang banyaknya kelemahan dalam program pembelajaran Social Studies. Banyak program pembaruan telah didukung oleh Dewan Nasional Social Studies dan juga kelompok profesional lainnya. Namun dalam upaya mulia ini terkadang menjadi terpecah-pecah karena adanya lapangan Social Studies yang tekanan pembelajaran disiplin ilmunya terpisah-pisah seperti sejarah, geografi, dan juga kewarganegaraan. Maka dari itu, badan-badan pemerintah Asosiasi Kesejahteraan Amerika telah memanggil Komisi Nasional untuk memberikan pemikiran atau pembelajaran tentang meningkatkan kualitas pembelajaran Social Studies dan juga mendirikan Komisi Nasional Social Studies di sekolah-sekolah. Dan pada tahun 1989, Komisi Tenaga Pelaksana Kurikulum telah menyebarkan temuan-temuannya terhadap masyarakat pendidikan ataupun masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nur Alamsyah. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari saudari Rika. Jadi di sini ada beberapa pandangan tentang program Social Studies ini. Yang pertama yaitu kurikulum Social Studies yang lengkap memberikan pengalaman belajar yang konsisten dan bersifat kumulatif sejak taman kanak-kanak sampai sekolah menengah. Jadi kurikulum Social Studies ini harus gitu memberikan pengalaman belajar yang konsisten, yang berkesinambungan, dan juga harus bersifat kumulatif. Jadi terus menerus gitu. Lalu yang kedua adalah Social Studies memberikan hubungan yang jelas antara humanitis dan disiplin ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Nah, jadi si Social Studies ini gitu harus berhubungan dengan antara humanitis dengan ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu alam. Baik dengan antropologi, sosiologi, lalu biologi. Lalu yang ketiga adalah materi pelajaran Social Studies jangan hanya dijadikan sebagai pengetahuan yang harus diterima dan diingat saja, tetapi juga sebagai bahan yang bisa dikaji dan diperdebatkan. Nah, jadi
si materi social studies ini gitu jangan hanya ada di dalam otak saja gitu, harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga harus jadi bahan perdebatan gitulah ya. Lalu yang keempat adalah membaca, menulis, mengamati, berdebat, bermain peran dalam pengadilan, tidak sungguhan atau bermain simulasi, bekerja dengan menggunakan data statistik dan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Harus menjadi bagian integral di dalam pembelajaran social studies. Nah, jadi si ilmu social studies ini gitu harus berperan dalam pengadilan atau harus disimulasikan lah gitu, dan disandingkan atau disatukan dengan menggunakan data statistik berdasarkan data. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haitatul Muipah. Tujuan diadakan social student menurut Supriyadi pertama adalah memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry untuk dapat memahami, mengidentifikasi, menganalisis, dan memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Ketiga, melatih belajar mandiri di samping berlatih untuk membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Perkenalkan, nama saya David Raymond Sitorus. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh Ahla, yaitu tujuan diadakannya social studies. Menurut Dia Haryanti, memiliki 4 tujuan, yaitu pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yaitu pemaparan dari kelompok kami tentang upaya pembaruan social studies di Amerika Serikat, yang intinya social studies merupakan bidang ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial yang terpisah-pisah. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan dan harus dikaji lebih dalam kurikulum yang dipelajarinya. Dan IPS ini dimasukkan ke dalam kurikulum di Amerika Serikat dikarenakan adanya perbedaan ras yang sangat beragam dan sangat sulit untuk disatukan menjadi satu bangsa. Dan disitulah munculnya social studies. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga materi apa yang disampaikan oleh kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.